kemudian tata gerak Pak. Izin Pak ya. Saya hanya menyampaikan talentanya itu pernah diajarkan sama Romo Marto Fujito dari saya kita ini karena kita menjadi public figure ya, ditengok banyak orang tegak ini bukan dia nggak kalah banget, cuma arahnya tetap ke depan pada saat pelarangan. Kalau kita nggak bawa buku ya karena siap sedia untuk diperintah sama yang Ketika perarakan Pak ya? Iya. Jadi nggak boleh semacam umat biasa kita jalan dengan itu. Iya. Ini juga boleh yang penting pandangan tegak ke depan. Itu tambahan aja Pak. Terus pada saat kita terima apa itu Sibori ya, pada saat mau turun kita tenang dulu mau kemana kita. Baiknya sih kita berpikiran arahnya ke sana dulu, jangan berpikir yang dekat. Ya. Kalau lebih dulu Yang jauh. semuanya lebih jauh dulu. Soalnya kalau di sini akan mengganggu yang Ya, lalu jalan. Atau mungkin sini suster atau romo. Kita berusaha yang paling jauh dulu, jangan cari yang dekat. enak-enak. Atau di atas yang paling mampu. Ya. Jadi kita tegak dulu di sini, kita tenangkan pikiran kita mau kemana. Mungkin nanti kan perdiakan habis sinar bilang kemana di Ya. Selasa atau Selasa atau di atas kita tunjukkan itu aja. Kalau sebenarnya nggak tahu misalnya. Terus tapi kalau tata laksananya itu bagus diarahkan itu lebih terima kasih, kita juga nggak ini. Tapi minimal di sini jangan langsung turun, kita tegak sama selama kita ini menenangkan hati. Oke. Itu aja. Oke, thank you Pak. Intinya seperti saya tadi, tidak perlu buru-buru. Kita sudah menerima Sibori, kita berdiri. Memang pada saat waktu latihan dengan Romo Andri, yang menerima pertama Sibori itu jalan yang paling jauh, tempatnya yang paling jauh. Atau di sebelah sisi kiri, sisi kanan, atau di atas. balai paroki di gereja lama. Setelah itu baru diisi yang di sini, yang di kanan dan di kiri serta tengah pasti Romo. Jadi saya juga pernah sekali karena mungkin tempat untuk membagikan hosti itu sudah terisi sama prodiakon dan masih ada sisa satu prodiakon, maka prodiakonnya membagi CD. Jadi Romo tidak membagi. Kita harapkan jangan sampai terjadi itu. Karena sudah seperti dikatakan Romo Kesani, tugas pastor juga membagikan Ya. komuni. Maka kita beri satu ruang untuk pastor. Kecuali kalau dia konselebran. Selebran utamanya tetap di mimbar pastor. Selebran pendamping itu yang membagikan. Pada saat yang salah jangan ketawa atau gimana, jalan aja. Kalau salah jangan ketawa, jangan ini. Tetap jalan aja. Yang jelas kita jangan bergerak menimbulkan gerakan-gerakan yang Mencurigakan. mencuri bukan mencurigakan, mencuri perhatian. Mencuri perhatian maksudnya mencurigakan. Nah, ada catatan juga pada saat kita membagikan hosti, kadang-kadang kan ada umat yang berhalangan atau belum diterima secara katolik. Iya. Jadi mata kita juga Harus awas. harus awas. Kita begitu kasih, tapi kita lihat juga apakah diterima atau hanya dipegang. Kalau dipegang, minta tolong petugas tata laksana atau umat yang antri di depan, tolong dulu situ, kejar. Kenapa Anda mengambil? Apakah Anda sudah ini? Ditanya gitu aja. Kalau mereka belum, kembalikan ke pojok. Saya juga kadang kalau sudah melihat, saya bagi, tetap saya ke depan. Mata saya tetap ke depan, tapi pandangan saya ke depan, tapi saya melihat orang itu menerima, apakah dia dimakan. Kalau tidak, saya pasti panggil. Maaf, Anda telah diterima secara sah Katolik atau bagaimana, nanti dia bisa kerja. Kalau dia masih dalam keadaan bingung-bingung, kita ambil saja, silakan duduk. Jadi tidak mengecewakan. Ya. Bisa tahu
Dia berhalangan pun nggak tahu nggak orang Apa? bahwa dia berhalangan pun nggak. Memang kita tidak tahu. Tapi kalau dia berhalangan semasi dia makan ya sudah tidak masalah. Yang jelas ini sakramen Maha Kudus ini jangan disia-siakan. Ditaruh di buku seperti dikatakan Romo Kristus di Madabakti atau ditaruhkan di bangku, itu kan disia-siakan. Apakah dia untuk penelitian? Nah itu yang kita tidak kehendaki. Oh, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Memang ya sebenarnya tangan kiri menerima, tangan kanan yang ini. Itu kan sikap yang baik itu kita setiap kali makan pakai tangan kanan. Nah itu. Ya, sejauh ini saya lihat kalau sudah dimakan berarti sakramennya tidak untuk mainan. Prinsipnya itu. Nanti kalau memang lebih jauh lagi kita pembekalannya sama Romo bagaimana itu. Ada lagi pertanyaannya? Artinya kalau saat tadi ada yang berhalangan misalkan itu udah menerima hosti tadi, terus misalkan di bawah, kita nggak bisa sendiri bergerak, harus ada yang. Enggak, kalau bisa sendiri bergerak langsung ditahan di saat itu. Oh iya. Tapi kalau ibu yang sudah sambil bawa hosti, ngejar lagi kan aneh. Iya. Tolong langsung dia di depan, tolong di ini. Dan yang biasa kalau kita umat kita Katolik pasti sudah tahu, oh dia tidak pasti dikejar. Iya. Ibu panggil sambil megang ini, Lari-lari mula. Kamu risikonya. kiranya gitu. Risikonya. Jadi, tolong petugas atau umat yang ada, seperti yang dikatakan Romo Kristus kemarin kan. Setelah itu waktu kita membawa sibori, kadang-kadang siborinya penuh. Iya. Harus hati-hati karena AC kita kencang. Maka sebaiknya kalau saya biasanya begini. Saya tidak megang dua sekaligus ini. Saya pegangnya hanya satu. Posisinya gini. Nah, kalau penuh, kadang-kadang saya tutup. Saya ambil tutup. Tidak apa-apa. Agar supaya jangan tumpah. Ya. Karena AC kita ini kencang. Apalagi kalau di sini. Fan-nya terlalu kencang. Dan ini bisa terbang. Saya pernah pengalaman itu, hampir terbang. Tapi karena sudah saya tutup, dia sudah terangkat-angkat ininya. Pada saat berbagi juga nggak apa-apa. Pada saat bagi tidak usah ditutup, Pak. Enggak, artinya kan misal ada angin juga kan untuk menghindari tadi. Ya kita harus hati-hati aja. Kalau Bapak tutup buka, malah nanti jatuh. Jadi ya dicari posisi agar jangan sampai tertiup di situ.